Pertandingan game week ke-8 Liga Primer Inggris ternyata jadi penghakiman buat Ange Postecoglou. Tepat setelah kekalahan telak melawan Chelsea, Postecoglou dipecat dari jabatannya sebagai pelatih. Fans Nottingham Forest jelas kecewa. Tapi kekecewaan ini tak lain adalah akibat dari keanehan keputusan sang owner Evangelos Marinakis. Marinakis sebelumnya memecat Nuno Espirito Santo. Padahal Nuno adalah orang yang berjasa membawa Forest kembali berlaga di kompetisi Eropa. Sang owner kini membayar mahal keputusan gilanya dengan memecat Ange Postecoglou. Lantas, ada drama apa di balik pemecatan Postecoglou ini? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas drama di balik pemecatan Postecoglou, yakni keputusan owner sepak bola paling aneh Evangelos Marinakis. Mau tahu ceritanya? Yuk simak! Nuno Espirito Santo musim lalu telah berhasil mengubah Nottingham Forest menjadi tim penuh kejutan. Bersama dengan munculnya label penakluk raksasa, Forest kembali ke kompetisi Eropa. Klub yang bermarkas di City Ground itu finish di urutan ke-7 klasemen dan berhasil mengamankan tiket ke Liga Eropa. Namun lolos ke Liga Eropa sepertinya bukan pencapaian besar dalam kacamata Evangelos Marinakis. Secara tiba-tiba, owner Nottingham Forest itu memecat Nuno. Meski sang pelatih baru memainkan 3 pertandingan di musim 2025-2026. Pemecatan ini seakan menegaskan isu bahwa ada konflik antara Marinakis dengan Nuno. Bulan Mei lalu Marinakis tertangkap kamera turun ke lapangan untuk mendamprat Nuno secara langsung pasca hasil seri 2-2 melawan Leicester City. Beberapa laporan mengatakan kalau Marinakis tidak suka dengan manajemen permainan Nuno. Tapi seiring waktu konflik dikabarkan berkembang, di mana Marinakis mulai mempertanyakan filosofi Nuno yang cenderung defensif. Di sisi lain, Nuno juga kabarnya tidak akur dengan Direktur Olahraga Global Forest yang baru, Edu Gaspar. Ada beberapa laporan yang mengatakan ex-direktur olahraga Arsenal itu merasa Nuno bukan orang yang tepat untuk klub yang mau berjuang di papan atas. Hingga pada akhirnya dipecatlah Nuno pada akhir bulan September 2025. Rumor mengenai ketidaksukaan Evangelos Marinakis dan Edu Gaspar terhadap filosofi defensif Nuno Espirito Santo berkembang makin cepat. Rumor itu kemudian seolah terkonfirmasi lewat penunjukan suksesor Nuno di City Ground. Marinakis mengangkat Ange Postecoglou, pelatih yang musim lalu menangani Tottenham Hotspur dan diketahui punya kedekatan dengan sang owner. Kita ingat, Postecoglou adalah orang yang berhasil membawa Tottenham Hotspur juara UEFA Europa League. Namun bagi football lovers yang mengikuti Premier League secara penuh musim lalu, kalian pasti tahu kalau pelatih ini sejatinya problematik. Lihat saja, meski juara UEL di IPL, Spurs cuma bisa finish di urutan ke-17, satu strip di atas zona degradasi. Kalau Marinakis mencari pelatih dengan filosofi menyerang, maka Postecoglou adalah jawaban yang tepat. Dahulu Postecoglou datang ke Spurs juga karena Chairman Spurs, Daniel Levy, menginginkan tim yang lebih menyerang. Tapi di balik filosofi attack-mindednya, Postecoglou menyimpan kelemahan besar. Kita lihat Spurs musim lalu, begitu ganas dalam hal menciptakan peluang dan gol. Tapi soal pertahanan, tim asal London Utara itu menjadi salah satu yang terburuk di IPL. Postecoglou sepertinya adalah pelatih yang memegang betul filosofi. Lu kebobolan 2 gol tapi cetak 3 gol, you still win the game. Ketika memecat Nuno Espirito Santo dan menunjuk Ange Postecoglou, Evangelos Marinakis tahu dirinya sedang berjudi. Marinakis rela mempertaruhkan prestasi Forest dan mengambil keputusan yang tidak populer di kalangan fans. Hingga pada akhirnya ketakutan fans akan keputusan aneh ini benar-benar terjadi. Marinakis dan Edu mungkin melihat CV Postecoglou sebagai sesuatu yang sesuai dengan keinginan klub. Mereka ingin pelatih yang bisa berkompetisi di level tertinggi dan Postecoglou sudah membuktikan itu lewat torehan gelar Europa League. Namun Marinakis dan Edu tampaknya lupa kalau secara permainan Postecoglou adalah pelatih yang tak terlalu spesial.
7 laga berlalu buat Postecoglou. Hasilnya tak ada satupun kemenangan yang berhasil diciptakan pelatih berdarah plesteran Australia Yunani itu. Yang lebih ironis, Forest besutan Postecoglou cuma cetak 2 gol dari 4 laga Premier League. Itu artinya rata-rata gol Forest tak sampai menyentuh 1 gol per laga. Dalam situasi demikian, Marinakis seolah termakan oleh idealisme sendiri. Ia berharap pelatih yang bisa bersaing di papan atas sekaligus pelatih yang bisa menerapkan filosofi menyerang. Tapi hasilnya Postecoglou bahkan tak lebih baik daripada Nuno. Dan seiring performa buruk The Forest, peringkat mereka semakin terjun bebas. Ange Postecoglou mungkin bisa dibilang sial, karena setelah rentetan hasil minor yang ia dapat, laga ke-8-nya bersama Forest adalah laga melawan salah satu raksasa Chelsea. Laga di City Ground seolah menjadi penghakiman buat sang pelatih. Pasalnya sejak sesi konferensi pers, Postecoglou sudah dicocar pertanyaan terkait masa depannya. Forest memulai laga dengan baik, tapi setelah turun minum, rapuhnya pertahanan mereka menjadi sasaran empuk anak asuh Enzo Maresca. Tandukan Josh Achampong, tembakan Pedro Neto, serta Richie James mengirim Forest ke jurang kenistaan zona degradasi. Postecoglou tampak gelisah menyadari posisinya kali ini benar-benar dalam bahaya. Marinakis sementara itu duduk di kursi istimewa di City Ground dan sepanjang laga raut mukanya tampak tidak senang. Hingga pada menit ke-67 ketika kamera menyorot ke kursi istimewa yang tadi diduduki Marinakis, sang owner tidak di tempat. Fans sama kecewanya dengan Marinakis, bahkan ketika laga memasuki menit ke-70. Kamera menyorot fans Forest sudah berbondong-bondong keluar. Akhirnya Forest benar-benar kalah. Kekalahan ini membuat Postecoglou sah gagal meraih kemenangan dalam 8 pertandingan sebagai pelatih Chris Wood dan kolega. Pasca laga, para jurnalis seperti biasa berkumpul di ruang konferensi pers tim. Tapi tak lama setelah itu para jurnalis menerima kabar mengejutkan. Postecoglou dipecat dari jabatannya sebagai pelatih. Kabar yang tidak terlalu mengejutkan tapi tetap berhasil membuat heboh sepak bola Inggris. Beberapa laporan mengatakan Marinakis marah-marah dan menghadang Postecoglou setelah laga. Ada sedikit pertikaian sebelum akhirnya owner asal Yunani itu melontarkan keputusan cepat memecat Postecoglou. Ya, Marinakis wajar kesal. Tapi salah siapa dia sampai marah-marah? Ya, salahnya sendiri. Pada akhirnya Forest memutuskan satu langkah besar. Satu langkah yang bisa dibilang cukup pelin-pelan. Postecoglou dipecat hanya 39 hari setelah dirinya diberi jabatan pelatih kepala. Catatan itu menjadikan Postecoglou sebagai pelatih dengan masa jabatan tersingkat di Premier League. Kisah Forest ini sepertinya familiar dengan kisah di suatu tempat. Pelajaran yang bisa diambil di dalamnya juga sama. Jangan memecat pelatih di tengah jalan. Bagaimanapun pelatih yang dipecat Forest telah banyak berjasa dan alasan pemecatannya juga tampak tak masuk akal. Postecoglou pada akhirnya ikut merilis pernyataan yang tampaknya semakin menggarisbawahi adanya ketidakberesan manajemen Forest. Aku kira dari sudut pandangku aku hanya tidak cocok di sini dalam hal umum. Begitu kata Postecoglou selepas laga. Ya, kalimat itu bisa jadi sebuah indikasi bahwa sistem manajemen Forest memang perlu dipertanyakan. Coba pikir, Postecoglou ditunjuk hanya beberapa hari setelah musim dimulai, setelah bursa transfer ditutup. Skuad sudah dibangun berdasarkan filosofi Nuno. Tapi owner memutuskan memecat Nuno dan menunjuk Postecoglou yang filosofinya bertolak belakang. Wajar bila Postecoglou merasa tak cocok, kan? Mungkin Forest boleh merasa kalau Nuno bukanlah sosok yang tepat untuk klub. Tapi apakah memecatnya ketika liga baru berjalan 3 laga adalah keputusan yang tepat? Diganti dengan pelatih yang filosofinya bertolak belakang pula. Pada akhirnya keputusan sudah dibuat. Evangelos Marinakis tetap dipertanyakan karena keputusan anehnya telah membuat Forest kini terdampar di urutan ke-18 klasemen sementara. Posisi teratas di zona degradasi. Dari penantang gelar di musim 2024-2025, Forest kini menjadi pesakitan.
Dan itu tak lain adalah buah keputusan aneh sang owner. Setelah melihat kisah Forest, setujukah kalian kalau Marinakis adalah salah satu owner paling aneh di dunia sepak bola? Kisahnya mirip nggak dengan kisah dari suatu tempat di Asia? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.